Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-Malik al-Ma'bud Ar-Rahim al-Wadud Huwa al-Karim huwa al-Maqsud. Summa salatu wassalam ala man biwujudiha wujudal wujud wa sa'idal wujud wa burikal wujud wa tahaqqaqa asma ma'anil wujud sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad sahibul liwa'il ma'qul wal maqamil mahmud wal hawdil mawrud wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi dawil karam wal jud wa tabi'ihim wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil khulud. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Puja dan puji syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam yang paling indah, yang paling sempurna untuk Nabi Muhammad SAW, untuk keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau yang setia sampai akhir masa. Yang sungguh kami cintai, kami muliakan, dan kami mengharapkan keberkahan guru kami, guru kita semua, Habib Abdullah Banak sama Allah Bidul Hidayat. Mudah-mudahan saya dan kita semua mendapatkan keberkahan dari beliau, dan mudah-mudahan beliau sehat walafiat, panjang umur, memberikan banyak perhatian kepada kita untuk kita selalu bisa istiqomah mengikuti istiqomah yang beliau contohkan kepada kita. Yang kami cintai dan kami muliakan dan kami mengharapkan keberkahan seluruh habaib anak cucu Rasulullah SAW yang hadir pada kesempatan malam hari ini begitu banyak. Mudah-mudahan saya dan kita semua mendapatkan keberkahan dari beliau semua. Yang kami hormati, kami cintai dan kami muliakan, dan kami mengharapkan keberkahannya para alim ulama, para kiai, para asatizah. Mudah-mudahan saya dan kita semua mendapatkan keberkahan dari beliau semua. Tidak lupa juga yang baru saja memberikan pesan-pesan kepada kita. Mudah-mudahan Kiai Ainul Yakin selalu sehat walafiat. Yang kami hormati para aparat Polri dan TNI dan seluruh para tokoh hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang ulama besar dari Mesir bernama Profesor Ali Juma. Beliau pernah menguraikan tentang 1400 tahun yang lalu Nabi Muhammad sudah mengatakan kullu nasabin wa sababin munqati'un yawmal qiyamah illa sababi wa nasabi. Semua garis keturunan, semua keturunan akan putus pada hari kiamat kecuali keturunan. 1400 tahun yang lalu Nabi Muhammad SAW sudah mengumumkan, dan sekarang kita di Jakarta, di tempat ini kita menjadi saksi shadaqah Rasul SAW. Sampai Profesor Ali Jum'ah mengatakan belum pernah ada yang berani mengucapkan, menyatakan bahwa keturunannya tidak akan putus kecuali Rasulullah SAW. Bahkan ketika wafat putra beliau, di dalam beberapa riwayat dikatakan ketika Nabi Muhammad SAW selesai menguburkan jenazah salah seorang dari putra beliau yang wafat, pulang dari mengantarkan dan menguburkan jenazah, pulang dari menguburkan jenazah putranya, beliau melintasi rumah seorang yang kaya raya, seorang yang memiliki anak laki-laki tampan-tampan, sukses semuanya. Ketika Nabi melintas si orang kaya yang tampil tersebut, dia memanggil anaknya yang masih muda-muda, gagah-gagah, pandai-pandai, kaya-kaya. Nabi Muhammad ketika melintas
dicela oleh orang tersebut. Orang tersebut mengatakan, unzuru ila hadzal abtar. Lihatlah orang ini, maksudnya Nabi Muhammad SAW. Lihatlah, inilah orang yang putus keturunannya. Nabi tidak menjawab, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menurunkan, inna a'tayna al-kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka inna a'tayna al-kautsar. Nanti dikatakan para ulama ahli tafsir tentang makna kautsar. Apa arti kautsar? Tidak kurang 20 lebih para ulama ahli tafsir menafsirkan makna kautsar. Salah satunya adalah keturunannya yang begitu banyak, tidak putus sampai hari kiamat. Seandainya yang mencela Nabi Muhammad masih hidup, nangis gak dia? Nangis gak? Nangis apa dia? Nangis apa dia? Dia bukan lagi nangis darah. Sudah gak ada darahnya lagi. 1400 tahun yang lalu di tempat ini kita menjadi saksi shadaqah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan malam hari ini yang kita bersama para habaib anak cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama yang masih teringat dengan kita, yang biasa membuat peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tempat ini dan di banyak tempat. Almarhum Habib Ahyad mudah-mudahan derajatnya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan malam hari ini beliau bergembira. Malam hari ini dan setiap malam karena keberkahan beliau yang selalu merayakan dan memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, beliau akan bersama Rasulullah SAW. Saudara-saudara, tidak berpanjang lebar, sedikit saja. Nabi Muhammad SAW pernah ditanya oleh para sahabatnya untuk beliau menjelaskan siapa diri beliau. Saya mau tanya sama semua ya jamaah yang hadir di sini. Nabi Ibrahim itu nabi biasa atau nabi istimewa? Nabi Ibrahim itu nabi biasa atau nabi istimewa? Nabi Ibrahim itu Abul Anbiya, bapak para nabi-nabi. Istimewa tidak? Kira-kira nabi yang istimewa kalau berdoa, doanya istimewa nggak? Kalau anak kecil, doanya apa isinya? Anak kecil doanya isinya apa? Sampai dikatakan oleh sebagian ulama, kalau Anda ingin mengetahui berapa tinggi level seseorang, lihatlah isi di dalam doa. Nabi Ibrahim nabi yang mulia dan agung, ulul azmi, abul anbiya, bapak para nabi-nabi, pasti doanya istimewa. Yang kedua, Nabi Isa. Nabi Isa nabi istimewa bukan? Doa dan berita yang dibawa Nabi Isa istimewa tidak? Nabi Muhammad ketika menjelaskan tentang diri beliau mengatakan, ana da'watu Abi Ibrahim wa bisyara akhi Isa wa ru'ya ummi. Aku adalah doa yang pernah dipanjatkan oleh ayahku, kakekku Ibrahim. Nabi Ibrahim kalau berdoa nggak mungkin sembarangan. Nabi Ibrahim kalau minta kepada Allah tidak mungkin. Rabbana wa ba'ats fihim rasulan minhum. Ya Allah, utus di Mekah seorang dari yang mereka kenal, dari yang mereka tahu. Doa Nabi Ibrahim bukan sembarangan doa. Kemudian yang kedua, wa bisyaratu akhi Isa, berita gembira yang disampaikan oleh saudaraku Isa. Kira-kira Nabi Isa kalau menyampaikan berita penting nggak? Main-main. Yang dibawakan berita gembira Nabi Isa yang mengatakan, ya Bani Israil, inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya min at-Taurat wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu. Nabi Isa tidak mungkin membawa berita gembira asal-asalan. Tidak mungkin kalau sesuatu yang tidak penting, dan tidak mungkin sesuatu yang beliau katakan membawa berita gembira ternyata tidak ada kegembiraan. Kemudian yang ketiga, beliau mengatakan, aku adalah mimpi ibuku. Berarti ibu Nabi Muhammad levelnya apa? Nabi Ibrahim alaihi salam, kemudian Nabi Isa, kemudian Nabi menyebut ibu.
Berarti ibunya levelnya apa? Berarti ibunya levelnya apa? Nabi Muhammad menyebut jama'ar Rasul sallallahu alaihi wasallam baina Sayyidina Ibrahim wa Sayyidina Isa wa Sayyidatina Aminah ummih. Rasulullah menggandengkan Nabi Ibrahim, ulul azmi abul anbiya, Nabi Isa, ulul azmi, ibunda Nabi. Dan di dalam riwayat yang lain dengan redaksi wa kadzalika ummahatul anbiya yaraina. Dan begitulah ibu para nabi-nabi bermimpi. Saudara-saudara, kelahiran Nabi Muhammad bukan sesuatu yang biasa saja, karena kelahiran Nabi Muhammad wujud dari doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Kelahiran Nabi Muhammad wujud dari berita gembira yang dibawa oleh Nabi Isa. Kelahiran Nabi Muhammad adalah mimpi yang Allah berikan kepada ibundanya, dan begitulah mimpi para ibu nabi-nabi. Dan malam hari ini, karena kita memperingati terwujudnya doa Nabi Ibrahim, terwujudnya berita gembira yang dibawa oleh Nabi Isa, dan mimpi yang dibawa oleh ibundanya, mudah-mudahan Allah angkat derajat kita semua. Kita bisa dikumpul dengan para nabi-nabi. Dan yang terakhir, saudara-saudara, dikatakan oleh sebagian ulama yang sangat seksama ketika memperhatikan ayat-ayat Al-Quran. Kalau untuk Nabi Ilyas dikatakan wa rafa'nahu makanan aliyya. Untuk Nabi Ilyas alaihissalam, kami tinggikan kedudukan untuknya, kami angkat untuknya berada di derajat yang tinggi. Tapi kalau untuk Nabi Isa, Allah tidak mengatakan wa rafa'nahu makanan aliyya, kami meninggikannya tempat yang tinggi atau kedudukan yang tinggi. Untuk Nabi Isa, Allah mengatakan inni rafi'uka ilayya, aku yang mengangkatmu kepadaku. Kenapa untuk Nabi Isa istimewa? Menurut para ulama, karena Nabi Isa pernah membawa berita gembira kelahiran Nabi Muhammad SAW, sehingga diangkat untuk di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah angkat derajat kita semuanya. Mudah-mudahan Nabi akhir yang berada di alam barzakh, beliau derajatnya tinggi, beliau berbahagia, beliau bersama Rasulullah, beliau bersama para nabi-nabi. Dan mudah-mudahan kita semua, karena kita cinta kepada Rasulullah. Kalau Sayyidina Abu Bakar selalu ingin meninggal pada hari Senin karena cintanya kepada Rasulullah, Allah kabulkan niat beliau dan beliau wafat pada hari Senin karena cintanya kepada Rasulullah. Mudah-mudahan karena kita cinta kepada Rasulullah, kita meninggal dunia mendapatkan husnul khatimah dan bisa bertemu dengan Rasulullah SAW. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq, wal 'afwu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.